Puluhan warga protes kenaikan tarif listrik dengan mendatangi kantor PLN Kota Depok, Jawa Barat. Sejumlah warga mengaku mendapat tagihan listrik tidak wajar hingga 5 kali lipat. Hingga hari ini kantor PLN Rayon Kota Depok, Jawa Barat masih didatangi warga. Puluhan warga menyuarakan protes karena tagihan listrik mereka membengkak. Padahal pemakaian listrik terhitung normal. Sejumlah warga mengaku tagihan listrik bulan ini melonjak hingga 5 kali lipat. Paling tinggi biasanya berapa, Pak? 180 paling tinggi. 180. Sekarang jadi berapa, Pak? Sekarang jadi 1.500.000. Artinya keberatan ya, Pak? Ya? Keberatan ya, Pak? Ya keberatan lah. Ini bengkak kali biayanya. Ada 114. Dari 140 jadi 350. 114. Lebih kan ada biaya adminnya kan, 300. Sementara itu pihak PLN menyebutkan lonjakan tarif karena tidak adanya pembacaan meter pada masa PSBB periode Maret dan April. Sehingga pada periode ini PLN menerapkan sistem baca mandiri dan hitung rata-rata pemakaian per 3 bulan. PLN itu tidak ada kenaikan tarif listrik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PLN juga tidak ada subsidi silang yang berkaitan dengan bantuan pemerintah terkait daya 450 VA ataupun 900 VA yang kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah mendapatkan gratis ataupun diskon 50%. Protes warga Depok ini terjadi sejak 3 hari lalu. Ratusan warga menggeruduk kantor PLN karena merasa tagihan listrik mereka tidak wajar selama masa PSBB. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Pemkot Surakarta, Jawa Tengah mengaku tidak bisa membayar tagihan listrik kantor dan fasilitas publik. Hal itu karena anggaran Pemkot telah tersedot untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Kota Surakarta sudah kehabisan anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Hal itu berdampak pada sejumlah tagihan seperti di perusahaan listrik negara. Dalam 1 tahun, Pemkot Surakarta menghabiskan miliaran rupiah untuk membayar biaya penerangan jalan umum dan rumah dinas. Kita sudah ngirim surat ke sana dan kemarin kan juga ditanya oleh gubernur apa benar Pemkot tidak bisa bayar PLN. Saya jawab iya. Dan nanti kita minta untuk penundaan pada tahun 2021. Gimana Pak Nuni? Tapi belum dijawab oleh PLN, ya nanti coba jawaban dari PLN nanti seperti apa. Mau jeneng kita minta penundaan ya dampaknya listrik ya jangan dimatikan. Gitu. Karena ini kan belum dihitung iya, Pak. Antara 450 buat yang digratiskan. Iya. Ini kan ada pengaruhnya dengan PJU. Yang 950% ini juga ada pengaruhnya dengan PJU lah, sehingga kalau pembebasan dan itu nanti. Pemirsa, selengkapnya terkait kenaikan tagihan listrik selama PSBB, kita simak pernyataan Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN dalam dialog iNews sore tadi. Pak Bob, ini ada protes terkait kenaikan tarif listrik ini berasal dari berbagai kalangan, salah satunya di Pemkot Solo. Sebenarnya Pak Bob, apa yang menyebabkan kenaikan tarif listrik terutama di masa PSBB ini? Ini juga pernah dibahas sekitar 1-2 bulan lalu di mana masyarakat mengeluhkan tagihannya ini naik hingga 2-3 kali lipat. Terima kasih Mbak. PLN sangat menyadari betapa masyarakat mengalami keterkejutan, tetapi kita harus ingat bahwa pemakaian dalam bentuk rupiah itu mudah sekali dalam menghitungnya. Pemakaian atau rekening listrik itu didapat dari perkalian antara jumlah pemakaian KWH dikali tarif yang ada. Tarif kita ini sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan. Sekarang di PSBB juga tidak ada naiknya, tetap saja. Artinya kalau matematika biasa, kenaikan pemakaian. Baik, Pak Bob, nah pemakaian ini kenapa bisa naik? Sempat ramai Pak Bob bahwa mereka meterannya tetap sama, namun tagihannya melonjak. Kalau yang seperti itu bagaimana Pak? Meterannya tetap sama, mungkin angkanya yang harus berubah Pak. Bagaimana? Meterannya tetap
meterannya kan Iya, tetap maksudnya sama, tetapi angka meterannya sama, angka meterannya, maksudnya ya. tidak berbeda jauh dengan bulan-bulan sebelumnya, namun tagihannya naik, Pak. Patut dilihat, Mbak, karena meteran kita itu berada di persilnya pelanggan. Artinya pelanggan itu setiap saat bisa melihat, setiap saat bisa mencatat, setiap saat bisa menilai itu apakah benar atau tidak. Kalau memang salah, silahkan dilaporkan. Tetapi kenaikan kita di dalam bulan Mei itu dan April adalah dua hal yang penting. Pertama, akibat COVID. Karena dia COVID itu tentu saja kita pelaksanaan beberapa kegiatan karena kita PSBB, semua diminta oleh pemerintah untuk stay at home, untuk tinggal di rumah dalam rangka memutus mata rantai virus COVID-19. Itu pertama. Artinya banyak kegiatan kita di rumah. Kegiatan kita di kantor untuk buat laporan pakai komputer, sekarang kita laksanakan di rumah. Kegiatan di kantor kita menganalisa-analisa, kita kegiatan di rumah. Di kantor kita kerjanya ada AC, tapi dibayar kantor. Kalau di rumah nggak dibayar kantor, kita sendiri yang membayar AC-nya. Dan AC-nya itu pasti bekerja sama seperti di kantor. Karena kita itu adalah manusiawi. Manusiawi kita ingin kenyamanan itu sama seperti di kantor. Maka kita pakai AC. Itu dipakai. Yang kedua, pada bulan April dan Mei itu bagi umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Kecenderungan kita dari tahun ke tahun, Mbak. Itu kalau bulan puasa pasti kenaikan karena kita kecenderungannya mereka memakainya pakai banyak. Pak Bob kan sejak PSBB ini tidak ada petugas yang mencatat tarif listrik. Contohnya seperti di rumah saya yang tinggal di dalam klaster tidak ada petugas pencatat listrik walaupun tagihannya naik hingga 2 kali lipat gitu, Pak. Sejauh ini pelaporan lewat WhatsApp banyak dikeluhkan oleh masyarakat katanya tidak mendapat feedback yang seharusnya gitu, Pak. Ada, Mbak. Kalau feedbacknya pasti ada pada waktu kita melihat, kemudian disampaikan data Anda sudah diterima. Pasti ada itu, Pak. Karena WhatsApp itu. WhatsApp itu kita ada autobot di situ. Setelah diterima, masuk diverifikasi, langsung dijawab dengan autobot. Itu otomatis, Mbak. Baik. Mungkin saya, dan itu pulsanya kita nggak habis karena kita bayarnya bukan pakai pulsa tetapi bayar langganan. Nah, yang kedua itu sekali lagi pada waktu Maret awalnya PSBB pada Maret minggu ketiga itu mulai pemerintah mengumumkan dan merekomendasikan untuk tinggal di rumah. Pada saat itu juga PLN sangat patuh kepada pemerintah. Ratusan sembako diberikan kepada pemulung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sembako diberikan untuk meringankan beban pemulung di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih, Bu. Bantuan sembako diberikan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana bersama pengurus pusat Persit. Ratusan sembako diserahkan ke warga yang tinggal di perkampungan Kumuh, permukiman pemulung di Kampung Ciketing, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Bantuan ini merupakan bentuk bakti sosial kepada warga yang terdampak dari pandemi COVID-19. Nggak sakit tapi ya? Enggak, Bu, alhamdulillah. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Aktor Dwi Sasono dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta untuk menjalani rehabilitasi. Kami hadirkan informasinya di iNews Malam sesaat lagi.